Inter Milan memulai kiprah mereka di grup E Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan hasil kurang maksimal. Menghadapi wakil Meksiko, Monterrey, Nerazzurri harus puas bermain imbang 1-1. Monterrey unggul lebih dulu lewat sundulan Sergio Ramos. Inter merespons dengan gol Lautaro Martinez jelang turun minum untuk menyamakan skor. Hasil ini membuat kedua tim meraih 1 poin di klasemen sementara. Sementara itu, River Plate memimpin grup E usai menumbangkan Urawa Reds. Sergio Ramos membuktikan dirinya belum habis. Mantan bek Real Madrid itu membobol gawang Inter Milan, dan berselebrasi ala Cristiano Ronaldo. Ramos kini bermain di klub Meksiko, Monterrey. Bek berusia 39 tahun itu tengah berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025. Gol dicetak dengan gaya khas Ramos. Dari corner, ia menyambut sepakan Oliver Torres dengan kepalanya, mengirim masuk bola ke gawang Yann Sommer. Gol itu dirayakan Sergio Ramos dengan gaya khasnya. Ia berlari ke sudut lapangan, dan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo, mantan rekannya di Real Madrid. Sejak awal tahun, Ramos meninggalkan Eropa. Ia memilih bermain di Monterrey dengan kontrak sampai Desember mendatang. Bersama Monterrey, Ramos juga masih belum hilang ketajamannya. Ia sudah menyumbang 5 gol dari 10 penampilannya di semua kompetisi. Napoli, sang kampiun Serie A 2024/2025, dikabarkan tengah membuka peluang merekrut winger Manchester United, Jadon Sancho. Jadon Sancho kini dilaporkan menarik perhatian Napoli yang serius ingin memboyongnya. Laporan tersebut disampaikan oleh jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, via Goal. Menurut Di Marzio, Napoli bahkan sudah memulai langkah konkret untuk mewujudkan transfer ini. Menariknya, transfer ini berpeluang mempertemukan Sancho dengan Scott McTominay. Jay Izzes alami kenaikan nilai pasar. Kini, sang bek tengah timnas Indonesia itu jadi 140 miliar rupiah dan jadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Dilansir dari Transfermarkt, update nilai pasar terbaru dilakukan pada tanggal 17 Juni. Jay Izzes yang grafiknya terus naik, belum berhenti. Nilai pasar Jay Izzes kini ada di angka 7,5 juta euro atau setara 140 miliar rupiah. Itu menjadikannya sebagai pemain asal Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi, lewati rekan setimnasnya, Miss Hilgers di angka 6,5 juta euro. Manchester United melakukan belanja pemain pertamanya dengan menggaet Matthias Cunha. CEO Manchester United Omar Berrada menyebut Cunha punya karisma seperti Eric Cantona. Berrada percaya bahwa Matthias Cunha akan jadi pemain penting bagi Manchester United. Tak sekadar skillnya di atas lapangan, melainkan juga karena karakternya mirip dengan Cantona. Bek muda Everton, Jarrad Branthwaite, dikabarkan ingin meninggalkan Goodison Park musim panas ini demi bisa tampil di Liga Champions. Ketertarikan dari Chelsea menjadi faktor besar dalam keputusannya, menurut jurnalis Simon Phillips. Branthwaite menjadi salah satu pemain paling bersinar di Everton dalam beberapa musim terakhir. Tahun lalu, Manchester United sempat tertarik namun ditolak mentah-mentah oleh Everton yang memasang harga sekitar 70 juta pound. Dengan situasi tersebut, Chelsea telah menjadikan Branthwaite sebagai target prioritas. Dan kini, sang pemain disebut siap meminta transfer demi mewujudkan ambisi tampil di Liga Champions. Bek Lille, Alexandro Ribeiro, dikabarkan masuk daftar pemain incaran Arsenal yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka di musim panas tahun ini. Menurut laporan dari UOL, Arsenal dikabarkan telah melakukan kontak awal untuk merekrut bek Lille, Alexandro Ribeiro. Pemain berusia 25 tahun ini tampil sebagai salah satu bek terbaik di Ligue 1 musim lalu, berperan penting membantu Lille mencatat 10 clean sheet dan finish di posisi kelima klasemen akhir. Pemain bertahan milik Bournemouth, Max Aarons, dikabarkan akan melanjutkan karir bersama Rangers di Liga Skotlandia pada musim depan. Menurut laporan The Sun, bek Bournemouth, Max Aarons, dan pemain sayap Peterborough United, Kwame Poku, akan segera merapat ke Ibrox. Max Aarons akan menjadi tambahan penting bagi pertahanan Rangers, membawa pengalaman dari hampir 250 pertandingan di Liga Primer dan kompetisi Piala di Inggris. Bursa transfer musim panas ini tampaknya akan memanas dengan persaingan ketat untuk mendapatkan Nathan Collins, bek asal Irlandia yang kini memperkuat Brentford. Menurut laporan dari Graeme Bailey di TBR Football, Tottenham Hotspur akan menghadapi persaingan sengit dari Arsenal dan Liverpool dalam upaya mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Collins, yang bergabung dengan Brentford dengan kesepakatan senilai 23 juta pound, telah menunjukkan performa yang cukup apik di bawah asuhan Thomas Frank. Tottenham yang kini dilatih oleh Frank, yang sangat membutuhkan bala bantuan di lini pertahanan, melihat Collins sebagai rekrutan yang bijak. Ia telah membuktikan kemampuannya di Liga Primer dan memiliki kualitas untuk bermain di level tinggi. Dengan rumor kepindahan Christian Romero dari London Utara, Collins bisa menjadi pengganti yang ideal.
Atletico Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Lucas Digne dari Aston Villa jika mereka gagal mendatangkan bek kiri Liverpool, Andy Robertson. Mengingat potensi kendala dalam mendapatkan Robertson tanpa biaya, The Times melaporkan bahwa klub La Liga tersebut telah mengidentifikasi alternatif yang mumpuni. Tim asuhan Diego Simeone kini disebut-sebut juga menaruh minat pada Lucas Digne dari Aston Villa. Seperti Robertson, Digne juga hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun, menjadikannya opsi yang menarik. Pengalaman Digne di kancah sepak bola Spanyol juga menjadi nilai tambah, setelah menghabiskan 2 musim di Barcelona sebelum bergabung dengan Everton pada 2018, menunjukkan adaptabilitasnya di La Liga. Atletico Madrid mulai menunjukkan pergerakan agresif pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal La Liga tersebut dikabarkan tengah membidik 2 bek kiri papan atas Eropa, yaitu Theo Hernandez dan Andrew Robertson, untuk memperkuat skuad musim depan. Atletico Madrid disebut sebagai peminat serius jasa Theo. Bahkan, sempat beredar laporan bahwa klub Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan Milan. Namun, informasi tersebut dibantah oleh jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Dalam laporan yang dikutip oleh Football Italia, Di Marzio menyatakan bahwa kedua klub masih belum sepakat mengenai nilai transfer. Meski demikian, Atletico disebut telah menaikkan tawaran awal dari 15 juta euro menjadi hampir 20 juta euro, sebuah sinyal kuat bahwa Los Rojiblancos benar-benar serius mengejar tanda tangan Theo. Tak hanya Theo, Atletico Madrid juga dikabarkan tengah memantau situasi Andrew Robertson. Berdasarkan laporan terpercaya dari Fabrizio Romano, bek kiri milik Liverpool itu berpeluang hengkang pada musim panas ini. Robertson, yang kini berusia 30 tahun, dikabarkan terbuka untuk tantangan baru dalam karir profesionalnya. Arsenal terancam kehilangan Thomas Partey secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas ini. Pembicaraan perpanjangan kontrak antara kedua pihak dikabarkan menemui jalan buntu. Kontrak Partey saat ini akan berakhir pada akhir bulan Juni tahun 2025. Gagalnya negosiasi membuat sang gelandang kemungkinan besar akan hengkang sebagai free agent. Padahal, Arsenal pernah mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya dari Atletico Madrid. Pada Oktober tahun 2020 lalu, The Gunners membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Dengan status bebas transfer, Partey langsung masuk radar klub-klub besar Eropa. Juventus dan AC Milan menjadi 2 tim yang disebut paling serius mengincarnya. Luis Diaz yang semula menjadi target utama Barcelona perlahan kehilangan prioritas. Liverpool disebut enggan bernegosiasi dengan Barcelona karena masalah pembayaran di masa lalu. Selama berbulan-bulan, Luis Diaz menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan Barcelona. Namun, situasi mulai berubah dalam beberapa hari terakhir. Liverpool membanderol Diaz seharga euro 80–85 juta, sementara Barcelona hanya bersedia membayar maksimal 60 juta euro. Selain itu, Liverpool dikabarkan tidak ingin berurusan lagi dengan Barcelona. Media Spanyol, El Chiringuito, menyebut bahwa The Reds tidak puas dengan transaksi sebelumnya bersama Blaugrana. Mereka bahkan menuduh Barcelona kerap terlambat membayar. Everton menempatkan nama Kyle Walker di urutan teratas daftar incaran mereka untuk posisi bek kanan musim panas ini, seiring kebutuhan mendesak klub akan kedalaman skuad di sektor tersebut. Menurut laporan The Times, Everton telah mengidentifikasi 4 pemain yang bisa menambah kedalaman di posisi bek kanan, dan Kyle Walker dari Manchester City menjadi prioritas utama. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja menyelesaikan masa pinjamannya bersama AC Milan, di mana ia sempat meminta tantangan baru kepada Pep Guardiola. Kini, ia tidak diperkirakan akan bertahan di Etihad Stadium. Everton berharap bisa menjadi salah satu favorit untuk merekrut Walker, apalagi AC Milan tidak tertarik mempermanenkan jasanya. Klub-klub Turki seperti Fenerbahce dan Galatasaray juga ikut bersaing untuk mendatangkan bek kanan berpengalaman tersebut. Arsenal dikabarkan sudah mengetahui harga yang harus dibayar jika ingin merekrut Rodrigo dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini, yakni sebesar 90 juta euro. Arsenal termasuk di antara klub yang tertarik untuk memboyong pemain 23 tahun itu, dan menurut jurnalis Ben Jacob, Real Madrid hanya akan melepas Rodrigo jika ada tawaran sebesar 90 juta euro 77 juta pound. Dengan kontrak Rodrigo yang masih berlaku hingga musim panas 2028, Madrid berada dalam posisi kuat untuk meminta harga tinggi. Tak hanya itu, laporan juga menyebutkan bahwa Arsenal telah melakukan pembicaraan eksploratif dengan pihak perwakilan sang pemain terkait kemungkinan pindah ke Emirates Stadium. Fermin Lopez menjadi incaran Al Ahly dengan tawaran menggiurkan, namun sang pemain belum menunjukkan minat untuk hengkang dari Barcelona. Kini giliran klub Saudi Pro League, Al Ahly, yang masuk dalam persaingan. Menurut laporan dari Diario Sport, Al Ahly siap memberikan tawaran yang membuat pusing, demi membujuk gelandang muda Spanyol itu hijrah ke Timur Tengah musim panas ini. Meski demikian, sikap Fermin Lopez masih konsisten, ia belum ingin pergi.
Penolakan terhadap tawaran dari dua klub besar Eropa menjadi sinyal bahwa dirinya masih memprioritaskan bertahan di Camp Nou. Gareth Southgate berpotensi melatih Robert Lewandowski karena ia melamar untuk menukangi Polandia usai Michal Probierz resmi mundur. Menurut laporan media Polandia Preglat Sportowi Onet, mantan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate telah menghubungi psinya Polandia PZPN untuk menyatakan minatnya menjadi pelatih kepala tim nasional. Perkembangan ini muncul tak lama setelah Michal Probierz mengundurkan diri dari jabatannya, menyusul konflik internal yang memanas dengan kapten tim Robert Lewandowski. Meski minat Southgate dinilai serius, ada beberapa kendala yang bisa menghambat kesepakatan ini, yakni faktor finansial. Saat melatih Inggris, Southgate digaji sekitar 5 juta pound (110 miliar rupiah) per tahun, menjadikannya salah satu pelatih timnas dengan bayaran tertinggi di dunia. Nama Dean James dikaitkan dengan AEK Athena yang telah menginginkan dirinya sejak pertengahan bulan lalu. Nama Dean James belakangan dikaitkan dengan AEK Athena untuk diboyong ke salah satu klub raksasa Yunani pada bursa transfer musim panas ini. Pada pertengahan bulan lalu Direktur sepak bola Javier Ribalta dan pelatih Marco Nikolic melakukan pembicaraan mengenai pemain yang akan mereka datangkan berdasar kekurangan yang ada di dalam tim, salah satunya sektor kiri pertahanan. Dari pembicaraan itu, ada 3 posisi yang perlu diperbaiki, yakni penyerang tengah, bek kiri, dan stopper. Nama James pun langsung menjadi target utama untuk posisi bek kiri. Menurut Tuttosport, kedua klub sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran pemain yang memungkinkan Juventus untuk mendapatkan kembali dana yang mereka bayarkan untuk merekrut Dusan Vlahovic seharga 70 juta euro plus bonus pada Januari tahun 2022 dan AC Milan untuk mendapatkan keuntungan modal yang signifikan. Poin utama yang menjadi penghambat adalah perbedaan gaji. Theo Hernandez dibayar 4,5 juta euro bersih plus bonus, sementara penyerang Juventus tersebut mendapatkan 12 juta euro termasuk bonus. Dengan kata lain, pemain Serbia tersebut harus rela memangkas gajinya secara signifikan untuk pindah ke San Siro. Arsenal telah gencar mencari penyerang baru untuk memperkuat skuad Mikel Arteta. Meskipun negosiasi dengan Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko telah berjalan, kini muncul saran agar The Gunners mempertimbangkan nama lain, Julian Alvarez. Mantan winger timnas Inggris, Sean Wright-Phillips, menyuarakan keraguannya terhadap Sesko dan menyarankan The Gunners untuk bergerak merekrut Julian Alvarez. Penyerang asal Argentina yang merupakan juara Piala Dunia ini menikmati musim pertamanya yang gemilang di Atletico Madrid, mencetak 29 gol setelah kepindahan 81,5 juta pound dari Manchester City musim panas lalu. Alvarez memang berhasil meraih 2 gelar Premier League dan Liga Champions di Etihad Stadium, tetapi ia kesulitan mendapatkan tempat reguler di tim, terutama setelah kedatangan superstar Erling Haaland. Kabar transfer panas datang dari bursa pemain Premier League. Leeds United, tim promosi yang baru saja kembali ke kasta tertinggi setelah menjuarai Championship musim lalu, dikabarkan sedang bersiap untuk memboyong bek tengah Michael Keane dari Everton musim panas ini. Menurut laporan dari Liverpool Echo, masa depan Michael Keane di Everton sedang berada di ujung tanduk, dan ia telah diidentifikasi sebagai target potensial bagi Leeds United musim panas ini. Masih harus dilihat apakah Leeds akan benar-benar merampungkan kesepakatan ini, namun Keane tampaknya memenuhi banyak kriteria yang dibutuhkan oleh tim berjuluk The Whites tersebut. Mantan pemain Manchester United dan Burnley ini memang memiliki karir yang cukup baik di Premier League, meskipun ia kini bukan lagi pilihan utama di Everton. Namun, Leeds kemungkinan besar bisa menawarkan peran inti bagi Keane dan memberinya kesempatan untuk memperpanjang kariernya di level tertinggi.